Kan nggak mungkin kita bilang ya orang Indonesia tuh penuh dengan toleransi. Bukan, toleransi itu hanya bisa kita ucapkan kalau tadi batin dia itu tidak diganggu. Kita mesti lihat apa yang bisa bikin rakyat percaya 8% akan tumbuh kan, itu lain lagi. Yang diputuskan di Davos itu beda dengan apa yang ada di tempat-tempat jajan mak-mak yang lagi nunggu anaknya di TK itu. Dan akhirnya lihatnya tinggal 20.000 pergi ke ATM nggak ada yang masuk kan. Jadi kelihatannya kondisional ini, syarat-syarat ini mulai terpenuhi. Nah, sebaiknya kita berpikir buruk aja bahwa satu waktu ini akan meledak tuh. Kan masyarakat kita, mayoritas masyarakat Jawa terutama ada semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Tapi jarak antara nerimo dan ngamuk itu bisa hanya karena kenaikan BBM itu, hanya karena satu pom bensin dibakar, hanya karena meledaknya gas melon itu. Jadi kita mau lihat misalnya tadi daya tahan kebudayaan kita, kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk gitu kan, emak gitu kan. Dalam bahasa Inggris itu perilaku orang Melayu yang tanpa asal usul tiba-tiba udah berkelahi di mana-mana. Nah, kita mau lihat bagian itu dulu tuh, apa betul atau bukan apa betul, bagaimana supaya jadi betul bahwa nerimo itu harus menjadi ngamuk. Ini serius, ini kita mau lihat tadi sequences itu tuh dalam satu timeline ekonomi politik kan. Dalam timeline ekonomi politik dihubungkan dengan perubahan global segala macam itu. Lalu kita mulai melihat bahwa ada antropologi pada bangsa ini untuk tadi mendem dulu lalu berantakan tuh. Dulu ada buku ditulis oleh Albert Camus untuk memperlihatkan bagaimana emosi tumbuh dan menghasilkan revolusi itu. Dulu bukunya begini, judul bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Bertahan, memberontak, dan akhirnya mati. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas. Ketika orang merasa, lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi di dalam demokrasi ini disalurkan lewat institusionalisasi kan. Nah, sekarang nggak ada orang yang percaya pada pelembagaan kemarahan. Nah, ini masalahnya nih. Satu waktu saya masih mahasiswa itu pergi ke Jogja cari. Itu udah lama banget tuh. Kalau dia banget tuh cari Romo Mangun. Ya, karena disebut Romo Mangun. Saya ingin undang Romo Mangun itu untuk menerangkan keadaan Orde Baru dari sudut pandang kekurangan ide. Oke. Romo itu di asrama itu apa yang bisa kita perbaiki itu? Dia bilang begini nih, hanya ide, kira-kira kalimatnya begini, hanya ide yang utuh yang mampu untuk mengikat kita. Lalu akhirnya dia pidato tuh, saya undang dia ke Jakarta, dia pidato tentang pikiran-pikiran awal Republik. Dia mengambil posisi sebagai seorang Syahriris itu. Betul. Jadi kelihatannya social democracy itu ada di kepala Romo Makris. Dan dia Romo Mangun, ya sama aja lah, Romo Makris juga. Sama-sama Romo. Jadi kelihatannya pada waktu itu Romo Mangun mendeteksi bahwa Indonesia kelebihan pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumbuh adalah ide itu. Nah, mulai dari situ saya membaca bahwa mereka tadi yang mengerti tadi keadaan keresahan di bawah itu lalu dikanalisasi lewat Kalicode kan, politik Kalicode itu. Tetapi di kepalanya tetap ide itu harus ada ide utuh untuk menuntun negeri ini nih. Ada 3 faktor yang harus berperan dan itu bersamaan. Jadi gagasan atau democratic mind itu harus ada. Tidak mungkin orang bisa memimpin tanpa ada gagasan-gagasan, tanpa ada ide. Dan itu demokratis gitu. Jadi democratic mind. Yang kedua, tata laku. Sesuatu yang dia wujudkan dalam langkah, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi attitude, democratic attitude itu harus jalan. Yang ketiga yang juga kemudian bisa membuat kepemimpinan berjalan dan ini penting adalah democratic skills, keterampilan
Termasuk misalnya mengendalikan banyak orang yang tadinya begitu berkuasa menjadi tunduk di bawah dia. Dalam waktu yang sangat cepat dia bisa mengendalikan semua pos-pos terpenting di bawahnya dan lain-lain, itu skills. Persoalannya saya kira seringkali pemimpin-pemimpin republik ini belakangan ya, itu ketika skillsnya luar biasa gitu, gagasannya nggak ada. Dan Gimana ketika tadi yang 3 tadi coba? democratic mind, Oke. democratic attitude, democratic skill. Nah, itu 3 itu harus berkumpul dalam ada itu pemimpin. di itu. 10 tahun ini itu dipraktekkan itu. Nah, Democratic mind itu diolah oleh seorang raja. Oke. Yang kedua tadi Attitude, attitude itu diolah oleh follower. Oke. Yang ketiga itu skills, skill itu diolah oleh para buster. Itu yang terjadi. Lengkap ya. Lengkap sudah keduanya, keduanya lengkap. Oke, kita lihat kenapa orang menerima Tunrimo tadi. Ya karena siapa yang bikin teori culture of poverty itu, apa namanya? Kultur kemiskinan itu. Nah di kita, di Indonesia itu, tetap kalau kita lihat sejarah perubahan politik yang di dalamnya ada kekerasan, selalu ada faktor ekonomi di situ kan. Dan saya kira itu semacam kepastian sosiologis bahwa ketika tabungan habis, maka kecemasan masa depan itu menjadi-jadi kan, itu dasarnya. Nah, kita mulai lihat sekarang bahwa ya statistik udah kita baca tuh, kelas menengah turun, sementara yang berupaya menjadi kelas menengah tertahan justru oleh kebijakan-kebijakan yang memberatkan pajak, harga, energi segala macam itu. Jadi secara sosiologis memang ini akan meledak kan nggak mungkin kita bilang ya orang Indonesia tuh penuh dengan toleransi. Bukan, toleransi itu hanya bisa kita ucapkan kalau tadi batin dia itu tidak diganggu oleh kehidupan sehari-hari itu. Ya ada politics of hope, ekonomi akan bertumbuh 8% kata Pak Prabowo. Iya, tapi menyebutkan tadi itu nggak bisa diputuskan di Davos kan. Bahwa ekonomi akan tumbuh 8% tuh. Kita mesti lihat tuh apa yang bisa bikin rakyat percaya 8% akan tumbuh kan. Itu lain lagi, yang diputuskan di Davos itu beda dengan apa yang ada di tempat-tempat jajan mak-mak yang lagi nunggu anaknya di TK itu. Dan akhirnya lihatnya tinggal 20.000, pergi ke ATM nggak ada yang masuk kan. Jadi kelihatannya kondisional ini, syarat-syarat ini mulai terpenuhi. Nah, sebaiknya kita berpikir buruk aja bahwa satu waktu ini akan meledak tuh. Kan dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin semacam kegembiraan palsu ada presiden baru, tiba-tiba orang percaya pada harapan. Iya, kalau harapan itu tidak dicicil dalam bukti, orang akan anggap diam-diam dia akan bilang ya bohong sih, tetapi ya udah kita tunggu sedikit lagi deh. Nah sampai sekarang orang tunggu dua hal, kepastian Prabowo untuk mengubah kabinet itu kan, yang secara retorik disebut pro rakyat. Ya pro rakyat adalah tuntut yang Anda punya sekarang itu pro rakyat apa enggak tuh? Sri Mulyani yang secara dipamerkan berpuluh-puluh tahun itu teman baik saya tuh, integritas, akhirnya kena dirjennya. Sri Mulyani bisa ngeles. Mendukung Sri Mulyani jadi calon presiden, Rocky. Iya pernah saya dukung itu betul-betul tuh. Dalam sejarah kita dulu. Iya, saya bahkan pernah siapkan dia satu vehicle partai itu. Iya. Tetapi pada waktu itu kan yang mengolah dia, mengasuh dia itu beda dengan yang dia nikmati sekarang. Lalu kita uji ya orang akhirnya berbeda itu. Jadi ya mungkin Sri Mulyani akan bilang ya kan dirjennya itu dari kasus kemarin ke asuransi. Artinya you nggak tahu dong track record dari dia kan. Si dirjen ini ya akhirnya harus dia terima karena didesakkan untuk jadi dirjen anggaran kan. Jadi semua itu terkait dengan akses langsung, assessment langsung seorang pemimpin terhadap kadernya dia kan. Itu saya kira conditioning itu dibaca juga oleh publik. Jadi publik tetap melihat bahwa ada yang nggak benar atau tumpukan kemarahan publik itu tinggal ada satu tipping point itu lalu tiba-tiba dia terbakar. Ya. Selalu ada pertanyaan, apakah kultur Timur itu fit and proper atau tune in dengan very ideas of democracy? Itu soalnya. Kata demo sendiri itu bukan padanan kata rakyat gitu. Masyarakat kita kan. Rakyat itu dianggap sebagai wong cili. Debat tentang universalitas versus partikularitas itu ya. Yes, itu. Misalnya ada istilah citizen.
jurnalis citizen. Kata warga negara itu di kita itu datang belakangan tanpa ada proses sosial di belakang itu. Warga negara citizen itu artinya mereka yang memberontak di dalam tradisi Prancis kan, karena itu hasil dari resistance, rebellion and death adalah citizen itu. Tetapi kan nggak mungkin kita ulang bahwa supaya ada konsep yang historis tentang warga negara mesti ada dulu seseorang yang dipancung kepalanya di Monas. Udah, nggak bisa itu kan. Tapi oke, kita terima itu karena kemampuan akademis kita untuk membaca bahwa demokrasi banyak bolongnya, tetapi itu ide terbaik yang bisa memungkinkan tadi jembatan antara negara dan rakyat diolah di dalam komposisi argumentasi tuh. Bukan lagi komposisi di jalanan tuh. Kita hilangkan perjuangan kelas, kita masuk di dalam perjuangan parlemen, perjuangan argumen tuh. Nah, ide ini ada di kita. Lalu kita boleh lihat apa sebetulnya yang lack sehingga ide ini tidak bisa kita rawat sebersih apa yang pernah terjadi di Perancis. Udah jauh tuh. Kita pergi ke Amerika, kita belajar, oh ya, demokrasi itu setelah terjadi berbagai macam perubahan konstitusi, akhirnya dia menjadi budaya kan. Lalu demokrasi disebutin oleh Tocqueville, the habits of the heart kan. Dia udah jadi budaya tuh. Jadi bagian-bagian yang tadinya nggak terjadi di Amerika dibandingkan dengan di Prancis, akhirnya dia melekat sebagai budaya karena ada culture untuk mendidik orang itu. Belakangan nanti Donald Trump kemudian acak-acak, tapi dari awal ada di situ tuh. Yang kedua, waktu kita sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di dalamnya ada semacam beban yang pernah diucapkan oleh Plato, Aristoteles di awal-awal itu, bahwa demokrasi itu hanya bisa diolah di dalam wilayah pikiran. Mulai dulu ada orang yang berpikir, maka dimungkinkan demokrasi itu. Karena itu seorang psikiater Junto, filsuf yang ngajar di Heidelberg, siapa namanya itu, Karl Jasper. Dia bilang begini, demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Ya nggak boleh ada orang yang ijazah palsu nggak boleh jadi pemimpin, bisa bukan itu maksud dia tuh. Tetapi demokrasi kan mengolah kecakapan berargumentasi itu. Nah, kalau kita lihat ada nggak bibit itu di Indonesia? Ada. Itu di belakang ini nih, gambar di belakang itu tuh. Jadi founding parents kita dari awal mengerti bahwa demokrasi itu mesti diucapkan dari dalam hati. Yang kedua, demokrasi itu harus menghasilkan pertengkaran pikiran. Itu dasarnya kan. Nah, kita masih terima itu di awal-awal tuh. Tapi belakangan ini kita nggak lihat apa-apa di situ kan. Kita nggak lihat ada konsep perdebatan yang tajam dalam talk show di DPR, di kabinet tuh, di dalam talk show, di dalam public expose tuh kan dangkal sekali kan. Anda bayangkan misalnya tuh, coba kita ulas sebentar nih gambar di belakang. Ini gambar yang diinspirasikan oleh semacam komposisi awal negeri ini. Di situ ada Muhammad Hatta yang paham tentang tradisi sosialisme Eropa, ada Bung Karno yang menginginkan ada kemerdekaan mutlak pada waktu itu, nggak boleh ada negosiasi dengan imperialisme. Ada Sultan Syahrir yang berupaya untuk melihat peluang masa depan dunia itu setelah Perang Dunia Kedua, apa yang mau dibikin. Jadi pasti kalau kita bayangin ini gambar yang ya dia realis peristiwanya, tetapi digambarkan secara surrealisme itu. Karena di situ soal ada masa depan, ada awan, ada kaldera segala macam. Lalu ada dua rakyat di situ tuh. Coba kita bayangkan misalnya tuh, ngapain tuh dua rakyat itu di depan tiga tokoh utama di situ dan nggak memberi hormat, dia belakangin aja kan. Jadi feodalisme nggak ada di situ. Di kita feodalisme itu dipupuk sehingga dia menenggelamkan demokrasi. Coba kita bayangkan itu pasti Marhain yang sebelah kiri ini kan, yang pakai selendang merah itu kan. Dia lagi nunggu siapa tuh? Mungkin dia tahu bahwa ini cuma 3 orang. Bukannya tadi malam yang mereka percakapkan adalah soal negara. Yang satu mungkin lagi tunggu Tan Malaka datang. Yang satu pakai peci lagi tunggu Nasir nongol tiba-tiba dari awan kan. Jadi kita bisa bayangkan ada percakapan akademis di situ. Kita sebut Nasir, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Bung Karno, Hatta, itu di dalamnya adalah pikiran. Jadi kita mesti sebutkan di awal demokrasi kita dilekatkan karena bertemunya otak dengan otak. Yang sekarang dengkul dengan dengkul.
Kelihatannya itu tuh Pak. Dan ini juga hilang idenya karena perubahan mindset. Mereka mungkin punya argumen bahwa otaknya didengkur. Harusnya otaknya nggak bisa melawan gravitasi. Otak dengan otak, tapi didengkur. Gini nih, ada kegelisahan, real kegelisahan itu, kegelisahan karena harapan tidak terlihat, tidak terbaca harapan itu kan. Kita punya politics of memory, kita punya politics of hope, tetapi hari ini, per hari ini ya, kita tidak temukan bahwa memory itu bisa diwujudkan dalam bentuk hope tadi kan. Kenapa begitu? Kita lihat bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Tentu saja demokrasi, tetapi yang kita sebut demokrasi kan kemarin tukar tambah pragmatis, bukan tukar tambah karena habits of the heart itu. Kim Plus itu hasil tukar tambah pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kalau dia tukar tambah ideologi, maka di dalam dirinya itu ada semacam ikatan awal tuh. Oke, tapi itu udah terjadi. Lalu kita lihat wilayah tadi, wilayah state, sekarang wilayah society itu. Bukan saya jengkel, tapi kenapa UI aja itu terlambat menyadari bahwa Mulyono itu berbohong 10 tahun kan? Yang teman-teman saya bodoh-bodoh itu kan. Tapi kita mesti bilang, oke lah, nggak apa-apa lah, you terlambat itu. Tetapi keterlambatan itu bukan jadi alasan Anda untuk mengatakan Anda di depan dong, kan kami terlambat. Justru kalau Anda telat itu saya hukum di depan kelas. Mesti begitu kan cara berpikirnya. Tapi oke, kita ambil aja semacam politics of optimism itu, bahwa memang ada orang yang terlambat menyadari keadaan, ada orang yang terlalu cepat bahkan membayangkan perubahan. Itu konsekuensi dari keragaman manusia. Tetapi di dalam keragaman itu mesti ada poin yang kita ucapkan. Poin pertama adalah bring intellectual back into politics tuh. Dasarnya itu tuh. Kenapa? Ya tadi itu, negara ini didirikan oleh pikiran. Kan itu dasarnya. Jadi pastikan bahwa pikiran itu diedarkan di dalam pembuluh darah demokrasi gitu. Nah kita lihat dari situ kalau kita uji, berarti kondisi di DPR, di partai itu tanpa pikiran, memang tanpa pikiran. Jadi jangan ragu ucapkan itu supaya orang mengerti bahwa nggak ada pikiran di situ sebetulnya kan. Ya ada kalimat, iya, tapi kalimat itu bahkan grammarnya tuh berantakan itu kan. Jadi itu poin pertama tuh di wilayah state. Di wilayah masyarakat sipil tadi anak-anak muda tadi, apa istilahnya tuh, mereka yang punya harapan tuh, Gen Z segala macam itu kan. Kan vibes mereka itu dituntun oleh semacam kebencian pada politik. Ya, politik begini maka kita nggak mau lagi, ngapain bahas-bahas Bung Karno segala macam. Bagi dia apa pentingnya tuh? Toh dia bisa chat GPT aja kan buat tahu tuh segala itu kan. Tapi bahkan dalam chat GPT atau DeepSeek itu, kita mesti latih mereka bertanya hal-hal yang kontroversial, fundamental kan. Nah apa intinya pendidikan tadi? Pendidikan artinya produksi kuriositas. Itu dasarnya kan. Hanya kuriositas yang memungkinkan ChatGPT itu baca bahwa Indonesia sedang menuju pada ya dunia baru, ide baru tuh. Setiap kali kita tanya ke ChatGPT, kita tanya yang dangkal-dangkal, lalu ChatGPT bilang ini negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaranya tuh. Beda dengan India tuh. Siapa namanya itu, Amartya Sen nulis buku The Argumentative Indian. Bahwa Indian itu nilai publiknya itu karena mau berargumentasi terus kan. Itu dasar-dasar itu juga ada di kita, di dalam republik kita kan di awal. Jadi sekali lagi produce curiosity, bawa kembali kaum intelektual ini atau pikiran itu ke dalam politik. Nah konsekuensinya apa? Nah kita bikin parameternya tuh. Siapa yang ingin masuk di dalam kompetisi publik, dia mesti lolos pertama adalah filter ethicability. Tuh. Filter kedua intelektualitas itu. Baru filter elektabilitas. Itu filter elektabilitas, filter ketiga sebetulnya. Sebab kalau kita tidak filter yang dua ini, yang lolos di sini ada dengkul semua. Nah, itu intinya. Jadi kembalikan politik ke dalam pikiran, dan ya talk show semacam ini upaya untuk menyumbang kecil dengan keinginan membuka satu era baru bahwa politik itu memang dimaksudkan untuk bertengkar. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Janganlah harmoni aja. Itu harmoni palsu sebetulnya kan. Kenapa dia jadi palsu? Karena kita belum eksplisitkan kepentingan kita kan. Jadi eksplisitkan itu baru oke. Baru
baru tadi musyawarah dan mufakat, setelah semua hal diargumentasikan baru dimusyawarahkan kan gitu kan. Nah sekarang udahlah kita musyawarah aja, argumen ya belakangan aja deh. Kapan argumen itu diselesaikan lewat amplop tuh. Nah maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Kan dari mana Dinda mendekat. Itu namanya dealership, Pak. Bukan leadership. Bukan leadership.